Iya, perempuan bisa jadi, terus yang jelek-jelek yang ada di Iya. dalam di Iya apa? Nggak apa-apa. Di sini semua sudah ngalami. Di sini semua orang yang kumpul di sini. perempuan katanya. Saya nggak pernah perempuan syarat jasmani nggak perempuan, terus terkenal sering apa ya nakal gitu, padahal nggak nakal. Syarat ini logika saya nggak nyanda, Bunda. Stres ini apa yang terjadi pada diri saya sehingga semua kejelekan di diri orang itu ada di dalam diri saya. Siapapun yang saya kenal pasti langsung hinggap ke dalam diri saya, kejelekannya terutama. Suaranya Bapak itu punya penarik apa ya? Apa kodam? Apa suaranya itu kayak mengandung apa ya? Apa kayak kalau bahasa kasarnya pelet gitu loh, jadi kesengsem, kesengsem, pengasihan, asihan, ya toh semua denger kan suaranya Pak siapa saya bilangnya Pak Syekh Muhajir, ya. Pak Muhajir. Sebenarnya nggak kayak gitu, Ibu. Emang ada banyak perempuan, terutama karyawan, pada suka. Oh enggak, ini keberkahan Pak. Mungkin Bapak enggak sadar, tapi ini kita kan bedah. Kita kan bedah. Kita bedah suaranya Bapak itu mengandung magnet. Nah, ya toh, buat orang kelepek-kelepek. Lah iya, aku sesaat aja blasing langsung, aduh gantengnya suarane. Padahal dorong ketok uangnya. Uangnya selek. Gitu, bener kan cewek-cewek langsung kemelepek toh. Sehingga ini Ibu mengganggu kehidupan pribadi, terutama di rumah tangga, bahkan anak-anak aja terganggu, ya. Nggak laki nggak perempuan pada demen apa sebenarnya ada di dalam diri saya hingga mengganggu ketentraman, Ibu. Dalang gitu aneh ya. Sebentar, coba Bapak pejamkan mata, minta izin Allah dulu. Ya Allah, izinkan saya memberedel semua. Kalau memang saya harus bayar karma, ini saya lagi dibantu sama teman-teman dari Bengkel Hati. Amin, ya. Izin dulu Gusti Allah. Enaknya kalau di Bengkel Hati ini pertolongannya keroyokan, semua nolong. Waduh, monggo. Coba pejamkan mata. Bismillah. Di belakangnya Bapak ada siapa? Cuma ada getaran energinya, kalau suasananya saya nggak lihat. Bapak kasih disapa. Assalamualaikum, leluhur. Saya sebut nama Bapak, Anda siapa di belakang saya? Saya mau bayar karma, kalau memang saya ada, monggo muncul. Siapa? Aduh, saya nggak bisa lihat, cuma ini getarannya besar sekali. Iya. Anu dulu, sekali lagi izin sama Tuhan, ya Tuhan, ternyata saya energinya besar dan saya ingin melepaskan diri. Keluar Pak ya, keluar. Ngobrol di luar aja, jangan di dalam badannya Pak Syekh, Pak Muhajir. Di luar tak bantu. Di luar, nggih, di luar. Di luar. Kalau di dalam enggak selesai. Di luar. Merinding semua. Banyak ya. Enggak cuma satu, banyak. Nggak cuma satu, banyak. Ini kayak
Salam leluhur. Sinten? Siapa? Di luar dulu semua. Keluar, ayo keluar. Keluar dulu, disempurnakan yuk. Keluar semua, keluar. Dari pikiran keluar. Dari hati keluar. Keluar semua. Panas loh, nanti tak kasih minyak loh. Panas nanti kalau ndak keluar. Keluar. Ini leluhur semua nggih, Bunda. Ada banyak amalannya. Ada yang isiannya Bapak sendiri, ada yang isiannya dari leluhur, banyak. Campur-campur. Keluar. Oh, badannya dijadikan istana lelembut. Itu buat sarang kecapean tuh. Buat istana lelembut. Istana lelembut. Ayo nanti tak kasih istana lain keluar semua. Tak kasih istana lain nanti. Yuk sayang semua leluhur. Iya jadi wadah. Pindah istananya di situ. Pindah di situ. Pindah, semua pindah. Pindah kecuali leluhur yang ini disempurnakan karmanya pindah. Enak tuh neng kono. Apa gara-gara meditasi kebanyakan Ibu? Meditasinya ngapain? Tak tanya, meditasinya ada yang nggak mau keluar ini. Karena ada perjanjian katanya. Ini perjanjian apa? Hening aja saya. Kalau yang kecil-kecil sudah keluar. Tak bikinin portal baru, istana baru di belakang Bapak. Tapi ini ada yang nggak mau keluar, ada perjanjian. Bapak bikin perjanjian apa? Ini Bapak bukan leluhur. Apa Ibu? Gak ingat saya Bu. Mohon dibongkar Ibu. Pekerjaan apa Bapak ini pakai? Saya penjual, emang saya ada karaoke, cuma karaoke-nya direbut masyarakat Ibu. Selama 14 tahun saya nggak nyam apa-apa, nggak tahu, hanya kesakitan dan kesakitan. Waktu buka karaoke? Nggih. Waktu buka karaoke? Oh nggih, itu gini lewat tasawuf, tapi dimanfaatkan saya nggak tahu, masih awam sih. Mungkin suruh buka aja, saya buka, cuma perjanjian apa nggak tahu saya. Waktu itu pakai dukun buka. Mungkin kakak yang pegang itu kembaran saya, kan ada kembaran Ibu. Dia menyerupai saya sehingga dia bisa pegang aset dan semuanya. Gini loh Bu, dulu saya buka karaoke, kakak kan sakit, saya ambil untuk bantu. Habis itu malah dia menguasai, mungkin dia pakai atas nama saya. Dan selama itu saya sakit-sakitan. Kalau untuk merdukun nggak pernah saya Bu. Enggak, ini
Bapak kan mungkin waktu buka karaoke ini mungkin dibantu sama orang pinter. Namanya dukun kan nggak harus pakai udeng. Kayak saya pakai pakai kayak gini aja bisa bantu Bapak, saya udah disebut dukun. Iya toh, macam-macam. Ya toh. Oh nggih, waktu buka peternakan apa nih banyak nggih ada udah almarhum bapak itu nggih dari Purwodadi nggih, udah almarhum. Mungkin dibukakan gitu biar jalan katanya gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa, malah saya tersinggah dari usaha itu sendiri gitu ya. Coba si ada, bukan cuma Jawa, ini ada Cinanya juga. Bukan cuman, Cina. iya, bukan cuman Jawa, tapi ada juga yang bantuin orang Cina juga. Oh iya, iya semua ini yang punya areal itu si siapa itu yang punya real estate dia mengusahakan bikin SIUP NPWP perizinan beliau yang bikin, memang cuma itu aja sih. Yang bantu saya perizinan apapun sampai bisa buka beliau yang punya real estate-nya. Masih ingat wajahnya? Masih. Coba dibayangkan wajahnya. Parah mana? Ini belum berapa yang ribu. Udah. Terus bayangkan nanya, sebenarnya yang terjadi, saya diisi apa, saya hutang apa, tanyakan. Bayangkan nanya, dia kan depan Bapak. Marah ibu. Ya, apa sebenarnya ada? Ini lo mau dibantu. Dia dimanfaatkan untuk dia memanfaatkan saya malah untuk mengambil perbankan. Dia memanfaat Bapak untuk mengambil perbankan. Lah terus kenapa kamu yang marah? Mestinya kan kalau kamu memanfaatkan, saya yang marah, gitu dong. Dia hancur bu selama hubungan sama saya. Oh ya itu kan salahmu sendiri. Ya kamu jangan marah sama saya nggak ngapa-ngapain kamu. Ituin. Berani Pak, berani. Kenapa saya yang disiksa? Berani. Terbelengke semua gara-gara kamu katanya bu. Nah, lah kan salahmu sendiri, kamu nggak konsolidasi sama saya, asal main, asal nerombol punya saya semua. Kamu hancur, saya yang dimarahin, bingung saya. Ayo, kamu yang harus minta maaf sama saya sempurnakan bisa. Oke. Diburon bu. Coba dilihat, dia suruh ngelihat tangannya Bapak ada apa. Di tanganku ada apa? Katanya cahaya. Ya, ya. Ini nanti aku bantu. Merah. Nanti ini buat bantu kamu. Nanti saya putihkan cahaya saya. Nanti ini buat bantu kamu. Keluar dulu kamu berserta isian-isianmu, keluarkan dari badan saya. Nanti saya sempurnakan kematianmu. Ini sendal ya? Iya. Itu kena ini. Jadi tumbal iblis dia karena tidak berhasil menumbalkan Bapak. Bapak terlalu kuat perlindungannya.
Ya. Ngapunten katanya Bu. Ya, keluar dulu semua. Ya, mau. Keluar dulu, nanti saya sempurnakan. Mau. Suruh dia bawa semua pasukannya dia yang dia kirim-kirim ke Bapak itu ke portal di belakangnya Bapak yang baru dibuat sama Nik. Kamu ke sana. Tarikin semua, dia suruh narik, dia suruh perintahkan. Nanti disempurnakan. Udah semua katanya. Udah. Nah, ini apa lagi? Buake Bapak iki. Siapa lagi nih? Bapak tinggalnya di mana toh? Oh, di Tegal Ibu. Ini siapa nih yang di Ponorogo? Oh ya, anak saya kan di Rogo Ibu. Anak? Yang mondok di Ponorogo. Dia pengen menguasai anak saya. Dua-duanya. Coba ditanya anaknya. Dia ini siapa? Dia ingin menguasai anak saya, siapa maksudnya dia ini? Iya, anak saya. Yo, sana keluar dulu juga semua, keluar. Nanti kebakar ini mau dibersihin sama nih. Dia suruh ngeliat. Dia suruh ngeliat room ini. Ini loh, saya lagi di room. Nanti kamu kebakar. Maaf dia. Maaf. Di sini manusia cahaya semua. Enggak cuman Manik, anaknya Manik ya cahayaan semua. Keluar semua. Dia masuk. Nanti disuruh di belakang itu masuk portal semua, rehabilitasi cahaya dulu. Masih ada lagi? Bapak agamanya apa? Kalau Islam istighfar. Islam itu. Istighfar. Kemarin saya lihat anak saya itu pengen diambil sosok malaikat itu. Ya, tapi ini kan semua itu kayak makhluk-makhluk kayak gini ini nggak bakal masuk kalau Bapak tidak izinkan. Bapak mengizinkan. Bapak bermohon maaf, bermohon ampun dulu kepada Tuhan karena pakai begini-beginian, nggak pakai kuasanya Gusti Allah. Apa namanya? Sholat tobat ya, sholat tobat dulu, minta ampun seampun-ampunnya gitu loh. Ini saat ini Bapak, tangannya Bapak itu ada cahaya. Bapak scan dulu dari kepala sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Masih ada lagi nggak yang perlu dibersihin? Gitu. Pokoknya kalau Tuhan itu Maha Pengampun. Bagaimanapun kita bersalah, asal kita ada minta ampun, Tuhan sepenuh hati ya, minta ampunnya sepenuh hati. Pasti ada kebuka jalan kok. Halo Pak Hasbi, halo Pak Gatot. Tinggal sholat tobat dulu, nanti naik lagi Pak. Dan terus selama ini yang sholat siapa Bu? Yang sholat? Maksudnya piye? Kan sering sholat, sering tahajud, sering mandi tobat. Terus siapa itu? Lah, diri Bapak belum bersih, ya masih ditunggangi itu belum terlepas. Jadi makhluk-makhluk itu masih menguasai Bapak. Apapun sholatnya nggak bakal nyampe. Terhalang oleh isian Bapak, belum ada ucapan minta ampun kepada Gusti Allahnya sepenuh hati, tulus hati, benar-benar dari ini kesalahannya bermula dari sini gitu loh. Sehingga compang-camping hidupnya Bapak ya atas kesalahan keplesetnya Bapak dalam pengelolaan di awal itu. Terus ada orang karena Bapak salah ya, salah mempercayakan hidup Bapak kepada orang-orang yang katanya orang bisa membantu, ternyata malah kepleset dalam iman terutama. Ya mereka malah memanfaatkan kayak si Nain kan maunya numbalin Bapak, tapi malah dia sendiri yang tumbal. Itu meninggalnya nggak baik-baik saja karena Bapak. Gitu. Karena batasan dia saya. Iya, kenapa? Karena dia kejirat di dunia lelembutnya sana, disiksa.
dia marah. Gara-gara kamu lah, gara-gara dia dong. Gitu. Sekarang dia sudah di dalam, di pojokan Bapak itu, masih ada yang masuk. Masih ada yang di dalam. Kayak baru. Diintip, dipantau terus saya, Bu. Sama siapa? Deka-deka. Sosok-sosok itu ya kayak nggak ada celah. Entar dulu. Di ini aja, di Bapak jangan turun. Bapak jangan matikan live. Bapak sholat tobat sekarang. Oh, nggih. Mandi terus sholat tobat ya, itu. Jangan turun. Ini jangan turun, Bapak tinggal aja, tapi diinikan. Dipakai cam apa? Jangan pakai cam. Oh, nggih. Iya, karena aku buka portal di belakangnya Bapak itu kan, malah minta yang di daerahnya Tegal sana malah datang pada minta masuk semua. Malah minta disempurnakan. Yang datang baru itu malah minta disempurnakan. Mas Nisar kenapa naik kepencet ya? Sengaja naik atau kepencet? Naik sendiri. Naik sendiri. Naik sendiri, Bu. Iya. Oke, turun. Naik sendiri nggak tahu. Oke. Iya. Saya lihat fokus. Mas Nisar naik sendiri apa kepencet? Iya, leluhurnya pada kangen. Cenong kepencet atau sengaja naik? Mbak Di, sengaja naik atau kepencet? Cenong? Mas Tony sengaja naik apa kepencet? Sengaja naik. Kepencet. Kepencet. Lagi fokus, Bu. Oke, aku turunin ya. Boleh, silahkan. Random. Grup ini random. Sore yang aneh. Aku belum pamer, sudah ada Pak Muhajir. Belum pamer. Aku mau pamerin, keren ya. Apa namanya? Kardigan tapi ada kupluknya. Aku seneng. Bunda baru live lagi kah? Iya, baru live lagi langsung ada Pak Muhajir. Keren ya. Kayak gimana gitu. Aku pesennya padahal hitam. Kok datangnya putih? Pikirku kan kalau hitam kan
kalau mau dibawa kemana-mana kotor nggak kelihatan gitu. Datangnya putih. Iya toh, seneng kan ada kupluknya, ada hoodie-nya, kayak Bunda Maria. Gitu sebenarnya keren bunga kal. Gegara stempel kemarin ya, jadi semua pada kelelahan. Iya, aku tadi tidurku lelap sekali, tidur siang itu deep, bener-bener deep sleep. Tapi kok ketemu mantan waktu saya umur 21 tahun gitu, ketemu mantan mau kemana-mana gandengan, dia kayak sedih gitu, kayak kurus gitu. Mantan pacar. Jadi saya itu suami pertama tuh Chinese. Saya itu waktu gadis, kalau nggak Cina, waktu gadis tuh Cina terus setelah saya dengan yang Cina bule semua, bule. Terus yang Cina ini yang belum kayaknya sih ya, gara-gara mas siapa namanya kemarin, Mas Ben itu kan stempelnya Chinese tuh itu. Nah itu kayaknya ngeling itu. Kok bisa mantan pacarku yang berapa 30 tahun nggak pernah ketemu, kok tiba-tiba bisa seingat itu. Kemarin tidak bisa join live, aku malah jadi sakit flu berat hari ini. Room ini saya kasih minyak. Kalau ada yang kepanasan itu dibantu buang semua energi negatif. Minyak saya ini loh. Minyak saya ini saya kasih di room ini supaya kalian bersih. Kalau ada yang kepanasan berarti itu energi negatif, buang. Bantu buang ya. Kalian bantu tarikkan, berarti ada energi negatif di kalian. Enak toh pengobatan massal kayak gini. Nggak ada yang tersembunyi dari minyak ini. Justru room ini saya rasakan adem. Mic-nya. Mic-nya belum dinyalakan. Corona Pak mau. Oke, Bu. Nah. Ya, sekarang Bapak bisa membayangkan wajah sendiri. Bisa. Dia senyum atau sedih, Pak? Tangan kakinya dia ikat nggak, Pak? Kaki. Sekarang bayangkan tangan Bapak ada gunting, dilepasin tuh ikatannya. Salam lelut. Yuk dibantu. Siapa dia Pak? Tanyakan. Salam, siapa Anda? Tanyakan. Kenapa? Ibu. Tanyakan. Kamu kembaran jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku? Leluhur yang pakai wajahku, Ibu. Suruh beliau pakai wajahnya sendiri. Nggak mau. Ya udah, coba tanyakan. Ada kepentingan apa yang harus saya bantu tuntaskan? Masih belenggu saya. Ya, terbelenggu. Ini Bapak mediasikan
Ya, itu di tangannya dikeatasin toh. Itu dibantu. Bapak tuh lepasin itu yang tangannya. Masih belum apa ini, Bu? Coba dilihat di kepala sampai kakinya. Di suara. Di tenggorokannya dia ada apa itu? Itu dia beli ilmu itu. Ini dalang kayaknya ya. Dalang untuk dia beli ilmu. Nggak bisa bayar. Iya. Makanya Bapak kena ketransferan ilmunya ini. Manggil orang pakai suara jadi kayak ada peletnya, mistis. Sampun Ibu. Terus di scan, itu leluhur di scan lagi dari kepala sampai kaki. Mana lagi yang keikat, Pak? Karena nggak bisa bayar, sukmanya ditahan iblis toh. Di belakangnya leluhur itu ada siapa, Pak? Di belakangnya yang ngikutin Bapak ini ada siapa? Ya Syekh itu, Bu. Syekh itu, tanyain Syekh. Ini ada apa sebenarnya? Mendidik katanya, Bu. Mendidik bagaimana? Ini kan sukmanya dikemanain? Sukmanya ini di mana? Kenapa dia menjadi, kalau dididik kenapa menjadi tumbal ilmu tumbal iblis? Bagaimana caranya mendidik jadi tumbal iblis ya? Ini berarti ada dua ya yang di belakang Bapak. Dia menumbalkan Syekh atau ini mau diselesaikan apa mau gelut loro karo ini? Ayo. Kalau mau gelut tak liatin dari sini. Dijadikan tontonan banyak orang. Kalau mau lepas mau dibantu apa enggak? Kalau mau dibantu jangan ngikutin Pak Muhajir. Ayo dilepasin. Iya, tawur wong loro itu. Tawurnya di dalam badannya Pak Muhajir. Kasihan toh. Rebutan apa sih, Bu? Saling menumbalkan kelihatannya. Ini siapa yang menumbalkan ini? Si Syekhnya apa si dalangnya ini? Dalangnya hampir mati ya. Nah, mati badannya, jiwanya kan belum, masih gentayangan, ada di badannya Bapak. Si kentos. Dikentus.
Aduh, saya nggak kenal loh, Bu. Iya, disuruh keluar sama Mane, kamu lihat Mane gitu loh. Saya ini nggak ngerti apa-apa, bilang gitu Pak. Bapak kendalikan energinya Bapak. Saya nggak ngerti apa-apa, ini ada Mane dan anak-anaknya ini banyak, mau dibantu apa enggak? Keluarin, harus keluar semua dari badan. Cerita, satu-satu ceritanya, jangan tawuran gitu. Satu-satu ceritanya supaya paham apa yang perlu dicabut. Nih, Bon mau, Bu. Coba satu-satu. Si Ki Kentusnya ngapain si Syekh? Coba satu-satu dulu. Ki Kentusnya diapain atau ngapain Syekh? Kenapa perang ini? Pengen menguasai raga katanya, Bu. Siapa? Ki Kentusnya mau menguasai raga Syekh? Atau kebalikannya? Berebut kekuasaan itu. Terus Syekhnya kenapa? Apa yang dibikin jengkel ini? Ini Syekhnya kan jengkel. Kenapa? Punyaanku. Kepunyaanmu siapa? Maksudnya gimana? Tetap hakku katanya, Bu. Apanya? Yang tetap haknya itu apa? Daerahnya atau Raga ini. Ki Kentusnya apa daerahnya? Raga ini. Raga ini. Raga ini siapa? Muhajir. Ya. Muhajir. Syekh ini Syekh siapa? Jangan nunduk Syekh. Pandang mataku. Syekh ini Syekh siapa? Apa haknya nahan anaknya Allah ini? Pak Muhajir ini anaknya Gusti Allah. Apa hakmu nahan Muhajir? Pandang mataku, jangan nunduk. Syekh apa kamu ini? Kalau kamu Syekh yang benar, nggak bakal nahan-nahan punyanya Gusti Allah. Kamu paham siapa Gusti Allahmu? Siapa? Keenam dari Gresik. Siapa? Keturunan keenam dari Gresik. Keturunan keenam dari Gresik. Ini terus mau diserahkan ke siapa? Pak Rudi. Muhajir ini mau diserahkan ke siapa? Membuat ajang perang di sini. Buat ajang perang. Ini pertanyaannya diserahkan ke siapa? Gusti Allahmu aja bukan Gusti Allahmu kok. Siapa kamu menghamba? Kalau seorang syekh kan menghambanya pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak. Syekh siapa ini? Jangan ngaku-ngaku turunan Gresik ke-6. Lihat kan mata saya ada apa? Ayo. Kalau kamu baik, matamu kan seperti saya. Jangan kabur kamu. Lepasin dulu anaknya Pak Muhajir. Lepasin dulu Pak Muhajir. Jangan kabur, nggak bakal bisa kabur kamu. Selesaikan perang ini dengan damai. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Semua kalah, semua menang. Saya tidak memihak. Di sini tidak ada yang memihak. Tapi ini perang sudah terlalu lama. Tuh Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad datang. Mau apa kamu? Kepada siapa kamu menghamba? Nabi Muhammad datang. Rasakno kowe. Ayo lepasin Pak Muhajir.
lepasin anak-anaknya. Lepasin keluarganya Pak Muhajir yang kamu tahan. Nih, Pon. Dah. Ngakoni. Udah, dikasih cahaya Pak, dikasih minum air putih syehnya. Bayangkan Bapak minta dulu cahaya dari Gusti Allah. Tadi kan Bapak saya pinjemi, Bapak minta sendiri ke Gusti Allah. Imannya Bapak gede no. Gusti Allah, saya minta cahaya sucimu yang ajaib di tangan saya. Bayangkan dari langit turun cahaya suci dari Gusti Allah di tangannya Bapak. Bayangkan tangannya Bapak bersinar. Kasih makan kolak sama Pak Rudi. Sampun Ibu. Udah. Alhamdulillah. Tuh bayangkan Bapak ambil air putih, bayangkan aja, bayangkan si yang bertengkar tadi dikasih minum, sudah ndak ada perang, sudah selesai. Jangan kesurup-surupan lagi, udah tenang. Di alammu sana tenang. Matur nuwun. Udah, sana dia masuk di sana di portal belakangnya Bapak itu. Ini apa lagi Bu? Banyak Bapak ini. Bapak ini ngapain? Kalau meditasi ini ngundang ini. Iya, kebuka Bu. Waktu itu dijebol seseorang, pintunya kebuka. Pintunya di mana? Nggak bisa nutup. Pintunya di mana? Kepala. Kepala. Scan pakai tangannya Bapak. Ada pintu kebuka. Bikin pintu lagi, tutup. Sampun Bu. Nah. Bapak minum air putih, air putihnya kasih doa, dikasih cahaya, minum. Minum separuh dibuat cuci mukanya Bapak. Meditasi nggak boleh kosong Pak. Meditasi itu ada tujuannya. Ya semuanya hati-hati kalau yang meditasi itu enggak semuanya bagus. Meditasi itu ada tujuannya, jangan kosong. Kalau kosong diisi banyak roh kayak Pak ini. Pikirannya Bapak dikasih sinar. Pripun Bu? Segar. Kemudian Bapak lihat anak-anak antara Bapak anaknya putranya berapa? 2? Putra 10 4, semua nggak ada diambil orang,
secara jiwanya nggak connect sama saya, bahkan memusuhi saya semua, baik di pondok maupun yang kecil-kecil. Coba lihat antara bapak dengan anak pertama ada tali apa rantai? Ya itu ya, yang laki-laki yang di Bogor itu. Dilihat, diputusin tali rantainya. Nggih. Lihat, terikat atau tidak anaknya, tangan kakinya. Dililit rantai, Ibu. Putusin, lepasin. Sambil ngucap maafin bapak. Nggih, pun. Dada punggungnya ada luka atau ada pisau? Yang di Ponorogo dipocong, Bu. Bawa gunting, dilepasin dia dari pocong, dikeluarkan. Masukkan anak pertama satu-satu dulu, Pak. Satu-satu dikerjain satu-satu. Jangan panik. Istighfar. Jangan panik. Ini kita tolong semua kok. Jangan panik, tenang. Pelan-pelan. Istighfar. Tenang, harus tenang. Energinya jangan drop. Jangan sedih. Dilepasin, taruh di portal di belakangnya bapak itu, di pojokan itu ada portal. Taruh sana. Selamatkan anak-anak dulu, masukin sana. Antara bapak dengan anak-anak ada tali apa rantai, putusin dulu itu. Anak-anak terikat tangan kakinya, dilepasin. Keluarkan anak-anak itu dari pocong, dari ini semuanya kena ya. Kena semua, iya, semuanya kena. Tali rantai dipotong, dada punggungnya kalau ada luka atau pisau cabut-cabutin dulu, Pak. Ayo. Bapak yang kerjain sendiri, tapi kita kasih energi dan bapak tenang aja. Bapak bisa. Harus sanggup, harus. Ini dari mana semua sih, Bu? Ya Sampai dari mau teman-temannya dibuktikan, Bu. itu. Dari teman-temannya, dari lingkungannya. Enggak. Yang di pondok itu kelihatannya kena jin muslim.
Wong demit tok dimuslimkan, kan bingung saya ini. Ya gini akhirnya. Yang laki yang perempuan, yang laki ya Bu. Coba itu ada jin muslimnya dikasih ini. Ditanyain, kamu jin, kamu sudah harus waktunya pulang ke planetmu. Ngapain masih di sini? Lepasin anak saya. Berani ya Pak? Jin ini tempatnya tidak di bumi, di planet Saint sana loh. Bosmu sudah dipulangkan sama Manik yang bantu saya. Kamu pulang oh. Lepasin anak-anak saya. Jangan suka mainan jin. Jinnya dilepasin dulu. Di belakangnya anak-anak ada siapa? Diberesin dulu itu. Putuskan dulu dengan si anak 4 ini, masing-masing ada yang jaga. Diputusin dulu dari inang-inangnya ini. Biang-biangnya ini harus pulang ke planet masing-masing. Iblis ini. Starseed ini. Enggak, udah. Si istri Bu. Anak-anak belum Pak. Anak-anak dulu satu-satu. Dicek dada punggungnya ada luka atau ada pisau. Dicabut-cabutin pisaunya. Ditutup. Lukanya ditutup dengan cahaya, tiupin doa sampai anak-anak sembuh semua. Pikirannya anak-anak dikembalikan lagi, ditiupin doa itu. Otaknya dikasih cahaya. Jantungnya kasih cahaya, hidupkan lagi anak-anak. Antara bapak dengan anak-anak 4 ini juga diselesaikan itu tali rantainya, putusin semua. Anak-anak semua, anak 4 masukkan di portal belakang bapak. Biar berlindung di bawah pengawasan bapaknya. Anak-anak dikasih minum air putih yang sudah didoakan, dikasih cahaya Pak. Minumkan separuh, separuh dibuat cuci mukanya dia biar mereka semua sadar. Pulang kembali ke fokusnya kembali lagi ke Gusti Allah. Nggak terhilang nih. Hilang semua Bu. Hilang jalannya kabeh. Dan udah hilang semua, dikucilkan masyarakat. Padahal buka karaoke itu saya nggak tahu Bu. Yang nyuruh Mbak Yai, saya nggak ada background ke situ. Dengan istri ada tali apa rantai? Palanya itu. Itu mah kayak apa itu Bu? Yang dibuat pagar ada jarumnya itu apa Bu? Pagar besi itu yang runcing-runcing tuh Bu. Jabutin, buang semuanya ke tong sampah di laut. Jabutin pelan-pelan. Banyak Mbak Melati. Pengen apa nih orang-orang ini Bu kepada saya? Ya istri bapak ngapain? Tanyain. Kamu minta apa? Istri juga beli ilmu.
cabut aja ya Bu ya. Cabut aja semua. Kamu beli ilmu, nggak usah begini-beginian. Lihat nih, kamu dia suruh lihat. Nih kamu beginiin. Bagaimana kamu ini? Mau beli-beli ilmu lagi enggak kamu? Kamu enggak bisa, malah keikat. Ampunten tobat. Tuh di belakangnya istri ada siapa? Putih Bu, siapa itu? Dilihat ada antara istri dengan yang putih itu ada tali apa rantai, putusin aja. Pantasan bau busuk ya Bu, nggak ada orang mendekat, saudara nggak mendekat, siapapun nggak mau mendekat. Istri di tangan kakinya istri sudah dilepas belum? Terikat. Di scan dari kepala sampai kaki. Di mana lagi ada istri simpen ilmu ini? Dari kepala sampai kaki, pelan-pelan Pak. Di scan. Tangannya Bapak itu bisa jadi senter, bisa jadi scanner, pemindai energi jelek. Bapak harus kenceng ke Tuhan. Keluarga Bapak dalam bahaya, dalam jeratan iblis semua. Kalau Bapak enggak, ini nanti Bapak akan tarung dengan dukun. Tenang aja Pak, pokoknya ndelosor ke Gusti Allah terus. Di belakang ada Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun kata saya itu nggih. Disetubuhi jin ya kayaknya ya. Tanyain istrimu. Nggih. Nggih, kayak Disetubuhi jin. Tuh, dilihat itu di belakangnya istri ada jinnya ndak? besar sekali energinya Bu. Itu dibuat apa? Istrimu itu udah berapa kali istrimu tuh sudah berapa kali menghasilkan anak jin? Ada sosoknya Bu. Dari Arab ini malah Ibu. Dari mana? Arab. Tanyain apa maunya, perjanjiannya apa? Kenapa istri saya jadi begini? Perjanjiannya dengan istri apa? Duit Bu. Istri minta duit. Istri minta duit. Iya. Terus dikasih enggak sama dia? Sama jinnya dikasih enggak? Enggak. Ya yaudah, perjanjian batal. Ambil semua anak-anaknya istri, bawa sana ke planetnya. Ini jin toh. Nah. Kok nggak pulang ke planetnya? Suka. Ya kamu bakal kebakar kan? Bosnya dia aja, bosnya jin aja udah pulang ke planetnya. Nggak kena sweeping, Ya. kebakar dia nanti. Pulang, bawa semua
Iya. Bawa semua anak-anaknya. Pantesan agak susah, Bu. Terus istri dikasih minum air putih. Digerujuki Pak dari kepala, kayak diadusi Pak, kayak diadusi. Bayangkan Bapak bawa air garam. Air garam dikasih doa dulu, dikasih cahaya, diruat secara gaib. Sampai ketiaknya, sampai kumur-kumur, istri buat kumur-kumur, terus apalagi kupingnya dibersihkan itu dari bisikan-bisikan setan. Pokoknya semua bolongan termasuk vagina. Semua diceboi istrinya. Dari dalam itu dibersihkan. Bekas-bekasnya dia hamil anak jin itu dibersihkan semua. Diruat istrinya. Pantesan nggak bisa nyusuin dari anak 4 itu, Bu. Bayangkan istri diomelin, ini loh kamu akibatnya ngilmu-ngilmu nggak jelas. Berhenti, kamu kembali ke Gusti Allah. Marahin istrinya. Nanti dia akan di secara realnya dia akan merasa sedih. Ingat Tuhan. Yang di kepalanya itu ditutup dulu itu. Tadi kan ke paku. Ditutup, yang tadi ke paku banyak jarum itu dikasih cahaya, disembuhkan. Iya. Terus di belakangnya di belakangnya istri, di belakangnya anak-anak 4 ini dikasih meja. Terus di atas meja dikasih kayak nasi tumpeng. Mereka sudah jiwa baru. Ini buat semua lelembut yang mau mengganggu. Kasih cahaya. Obat semua. Lelembut juga harus tobat. Tumpengnya kasih cahaya ya, Bu? Iya. Di belakangnya anak-anak. Biar anak-anak nggak diganggu. Biar istri nggak diganggu. Mereka sibuk makan tumpeng yang nggak bakal bisa habis itu tumpengnya. Ada lagi biar kewareken. Lali tugasnya. Pada tertawa, Bu. Happy toh. Bukan ketawa ngenyek. Wak-wak-wakan. Iya, Iya, wes. wak-wak-wak. Bukannya kita marahin, bukannya kita hukum, malah dikasih makan. Sana, pokoknya yang penting jangan ganggu. Ini kan kesalahannya manusia ini sendiri. Kalau lelembut itu menyediakan jasa macam-macam. Nah, manusia ini bodoh atau tidak gitu loh. Itu tergantung pribadi masing-masing. Mau pakai jasa begini-beginian enggak? Gitu loh. Kita sudah dikasih pilihan Gusti Allah atau kuasa gelap. Rata-rata pada banyak-banyaknya itu milih kuasa gelap. Jalan instan, petentang-petenteng dengan keilmuan. Akhirnya ngerepoti orang tua. Kalau sudah kebuntel kayak anaknya yang dipocong ini. Emangnya mereka nggak minta nyawa? Mintalah. Kalau kalian nggak bisa menyediakan nyawa, ya nyawa kalian yang diambil. Itu hukumnya. Nyampe ditumbalkan gitu, permasalahannya bisa, Bu, ditumbalkan tanpa izin, Bu? Bisa, kan perjanjiannya dia akan memberikan sesuatu. Kalau kita manusia tidak memberikan sesuatu, loh, iblis itu banyak liciknya. Kayak pinjol, ya toh, kita butuh duit nih, kita butuh duit 1 juta, pinjol yang ilegal. Tahu-tahu kita membayarnya 10 juta, padahal kita dikasih duit 1 juta. Kelimpungan kita membayar bunga. Yang semakin besar, yang semakin itu, manusia tuh terjerat pinjol ilegal kalau dengan kuasa-kuasa gelap ini. Mereka penuh dengan kelicikan.
semua hancur, Bu. Mau usaha, mau dirinya aja hancur, apalagi usahanya dipermainkan kanan kiri, rewang-rewangannya iblis gitu. Ya Allah. Iya, Motor suwun suwang, Bu. nanti Apa panjenengan? itu rumahnya Bapak di scan depan ke belakang, di belakang sampai depan dulu. Nih, Saponi Paknya. Dari di scan rumahnya ada yang masukin sesuatu ndak? Ada energi negatif ndak? Disaponi dari depan, dari belakang ke depan. Di sini ada nih. Kontak Ibu langsung. Bapak taruh tumpeng di tanah kosong ya Bapak. Sana sudah tak kasih tumpeng, sana keluar. Tak sempurnakan kalian, kirim Al-Fatihah. Ayo jangan di rumah. Semua perjanjian batal, detik ini juga batal. Detik ini juga saya batalkan dengan kuasa Allah. Kirim Al-Fatihah semua. Sempurna. Nggak ada lagi yang jadi roh-roh gentayangan, semua sempurna menjalankan tugas masing-masing. Ya, Di Saponi belum bersih yang Pak, di tempat usaha. belum bersih rumahnya, belum bersih. Oke. Pelan-pelan. Setiap pojok itu Pak, dilihat, di scan. Setiap pojok rumahnya Bapak dicabut-cabutin itu. Sampun Ibu. Udah. Yang Dikasih di air tempat garam. usaha. Bayangkan Bapak membesar, kasih air garam tuh rumahnya kayak diruat rumahnya. Air garam yang sudah didoakan Pak. Kasih cahaya. Lantai-lantainya juga semua kasih air cahaya. Dibersihkan. Yo, malam ini semuanya meruat rumahnya sendiri, guys. Yo. Caranya kayak Pak Muhadi nih. Iya, Mbak Melati. Ayo semuanya diruat rumahnya. Semua kasih tumpeng yang sudah dikasih cahaya, ditaruh di tanah kosong supaya enggak ganggu tetangga. Semua energi kegelapan makan sana tumpeng. Kirim Al-Fatihah, kirim doa. Pakai air dalam pikiran, air dalam ember, embernya kasih garam, terus diwur-wurno di pojok-pojok rumah. Ini secara halusinasi tapi lihat aja, dapat kan? Halusinasi tapi nyata tapi halu. Ayo semuanya diruat rumahnya malam ini. Ini nggak tahu-tahu akhirnya kan muncul semua banyak sekali. Badannya dijadikan istana nggak tahu. Pantesan gendong terus Ibu.
Sholawat juga boleh, sholawat. Boleh, sholawat dulu. Ngikutin agama kalian. Di sini nggak ada agama, artinya di sini nggak ngajar agama. Yang dipakai iman kalian kepada Gusti Allah. Dalam melakukan segala hal, ajak Gusti Allahnya, jangan cuman ritual. Kalau kalian cuman sholat seperti biasa, berdoa seperti biasa, nggak ngajak Gusti Allahnya, ya kosong, hanya menjadi ritual yang ditunggoni, yang diterima oleh kuasa gelap. Kalau tempat usaha itu gimana, Bu? Ya, di Saponi juga di-scan dari tempatnya Bapak, di-scan itu dari belakang ke depan. Ada apa? Dicabut-cabuti, buang ke laut, dibuang ke tong sampah di laut. Isian-isian orang yang kepada Bapak itu. Kepada usahanya Bapak. Sampun, Bu. Ya. Bapak tadi udah ya, Bapak udah minum air putih. Sekarang Bapak sama orang tua. Coba lihat ada tali apa rantai, putusin. Sungkem sama ibu, sungkem sama Bapak, minta maaf sama beliau. Sudah meninggal nggak ada masalah. Sudah meninggal nggak masalah. Masih hidup semua, Bu. Masih hidup, oke. Bayangkan aja, antara Bapak dengan orang tua ada tali apa rantai, putusin. Antara Bapak dengan ibu ada tali apa rantai, putusin. Sungkem sama ibu, minta maaf. Bapak minta maaf. Mungkin selama jadi anak kurang ngajeni orang tua, hilang dalane. Dipeluk bapak ibunya. Bapak tuh kuat dari doa orang tua. Alhamdulillah. Iya, Rainbow, terima kasih. Yang mau sholat dulu. Yang mau sholat dulu maghrib. Turun dulu nanti naik lagi. Ingat, diajak itu Gusti Allahnya pas sholat itu. Jangan cuman ritual aja. Ya. Turun dulu semua. Sholat dulu. Alhamdulillah ya. Ibu sama bapak dikasih air putih yang sudah didoakan, dikasih cahaya. Tangannya bapak sama ibumu dikasih cahaya supaya mereka lah yang ngerangkul cucu-cucu, tapi cucu-cucu terlalu jauh. Kalau mereka dipakein cahayanya Gusti Allah, mereka ngerangkul cucunya lebih dekat lagi nanti. Kembali pulih. Alhamdulillah.
Sekarang dilihat kaki tangannya Bapak sendiri terikat nggak? Ibu tadi udah saya lepas. Anda, Pak Muhajir. Jenengan. Tadi ibu ada. Jenengan. Bukan ibu, jenengan. Udah nggak ada, Bu, kosong. Dada punggungnya luka atau ada pisau? Luka, ada goresan. Nah, disembuhkan hatinya Bapak. Pakai cahaya. Sampun, Bu. Bapak melihat diri sendiri senyum apa sedih? Membayangkan diri sendiri itu melihatnya senyum apa sedih dia? Senyum terus, Ibu. Senyum. Sekarang bayangkan Aduh, nanya. sakit, ya. Bayangkan nanya, kamu kembaran jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku lagi? Kembaran jiwa. Dipeluk. Saya minta maaf, saya tidak tahu kalau saya punya kembaran jiwa. Saya tidak tahu kalau kamu terluka. Saya kira saya terluka sendiri. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau saya punya. Ini yang orang Jawa bilang kakang kawah di hari-hari. Dipeluk. Minta maaf. Kasih dia minum. Dibuat cuci muka separuh. Rambutnya beresin, bajunya compang-camping enggak? Kalau compang-camping dikasih baju baru. Dipeluk. Ya, selama ini belum sempat mengunjungi dirimu. Sekarang dengan ya istilah. Plong. Alhamdulillah, Bu. Tanya si kembar jiwamu, habis ini aku harus ngapain? Tanya kembaran jiwanya Pak Muhajir. Habis ini aku harus ngapain? Dekat sama yang punya Gusti Allah. Selalu ingat. Yuk, Ibadah jangan ditinggal. digandeng, ini sholat maghrib, diajak sholat maghrib bareng. Bayangkan istri, anak, bapak jadi imamnya. Mulai sekarang jadi imam yang benar buat keluarga. Bapak, ibu, anak, istri semua diajak. Bayangkan aja mereka ada di situ. Dalam realnya mereka akan merasa kok aku cedak karo Gusti Allah ya gitu. Ya, dari energi bapak ini harus ke Gusti Allah terus. Happy terus ke Tuhan karena itu energi murni. Ya, bapak sholat maghrib dulu, kembar jiwanya diajak, anak sama bapak semua diajak. Ya, oke. Matur suwun sangat, Bu. Sama-sama Pak, sehat selalu Pak. Amin. Ayo yang maghrib, jangan lupa Gusti Allahnya diajak, jangan sendirian, kalian tuh nggak pernah sendirian. Pak Sitop naik sendiri apa? Kepencet? Memang sengaja naik apa? Pak Sitop, sengaja naik atau kepencet?
Pak Sitop. Orangnya sholat. Heeh. Iya, kepencet. Ya iya, aneh toh, orangnya sholat, tapi dia naik. Itu loh. Mau dibilang halu tapi nyata, nyata tapi halu. Inilah room ini, random. Ntar dulu saya ngecas. Kalian ngecas juga, ayo. Kalian ngecas bentar. Tadi Pak Muhajir pinjem energi kita cukup banyak. Kalian ngecas dulu. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang semua energi negatif. Bayangkan ya, kalau buang energi negatif tuh bayangkan badan kalian itu banyak pasirnya. Buang semua, taruh semua di tong sampah di laut. Tong sampah laut itu dinetralisir dengan garam toh, buang situ. Gitu, dibuang. Terus tarik energi cahaya dari langit dari Tuhan. Ya Allah, saya minta, ya Tuhan, saya minta energi yang murni dari Tuhan, yang semua yang positif dari Tuhan saya tarik masuk, dimasukkan. Gitu. Saya tadi mau pamer ini kok. Bisa energi alam kita serap, bisa. Tapi Tuhan, kalau alam kan masih perbaikan. Ya toh, ngapain kita narik energi alam? Alam saat ini sedang perbaikan. Ambil energi positif yang tinggi aja. Yang tertinggi ya dari Tuhan Allahmu. Gue lebih doyan ngejus daripada ngecas. Gimana belakang ibu yang sakit kemarin? Sudah sembuh. Belakangku yang sakit, saya. Belakang ibu yang sakit kemarin sudah sembuh. Tulang ekor. Udah kayaknya yang berat kemarin. Udah kayaknya Mas Daniel. Terima kasih. Ya, menghindari drama, kita sebut saja ruang halu. Menghindari drama dari manusia. Kalau kita sudah bilang ruang halu kan mereka mau melogikakan tidak bisa. Ini iya, solawat yang muslim jangan sampai moksa sendiri. Peri belum mau pulang, biar saja dulu ya Bun. Yang di Banyuwangi. Lah kalau dia tahu kan resikonya nanti bakal kena sweeping, ya biarin aja. Dia merasa bisa, ya sudah. Karena dia masih dipanggil-panggilin kok. Peri itu kan
abstain, starseed abstain. Starseed abstain sudah tahu kan resikonya. Kalau nggak pulang ke planetnya, dia merasa manusia masih membutuhkan dia. Beberapa orang sombong, pikir manusia nggak bisa kalau tanpa dia. Bisa, kita bisa. Kita nggak bisa kalau nggak ada Gusti Allah, gitu aja. Kita nggak bisa kalau nggak ada Gusti Allah. Kalau starseed pulang, kita masih ada Gusti Allah. Malah lebih bersih energinya daripada pakai pertolongan starseed abstain. Starseed abstain itu tetap dikeluarkan dari sorga, tetap terhitung fallen angel, tetap terhitung fallen angel. Kalau ada yang starseed di sini yang mau protes, di sini ayo saya kasih tahu dasarnya. Saya bilang starseed itu fallen angel. Dasarnya saya bilang starseed itu fallen angel, saya kasih tahu. Bukan saya kasih tahu, saya tunjukin. Karena semuanya ada petunjuknya. Saya nggak ikut-ikut. Yang muslim jangan moksa. Moksa itu dimensi 5. Moksa itu dimensi 5. Biasanya itu tadi, leluhur-leluhur itu tadi, kejiret di perjanjian ilmu entah kapan. Siapa namanya? Ki Kentus sama Syekh itu tadi. Itu moksa. Moksa itu dimensi 5. Kata siapa moksa itu? Moksa itu dimensi 5, sedangkan dimensi yang harus kita tempuh itu sampai lebih dari 10. Manusia ini dimensi 3. Jauh perjalanan kita. Mau dibilang halu bodoh amat. Yang penting kalau kalian kesampur ya, kesampur harus menuntaskan energi leluhur kayak Pak Muhajir tadi, ya Anda harus bermain cahaya dan harus naikkan level dimensi lebih daripada 3. Itu udah fix, no debat. Dan harus melalui 5. Sedangkan bumi baru itu dimensi 5. Lah dimensi halu dong. Mereka menunggu bumi baru. Bumi baru kayak apa? 4-nya aja belum ketahuan, belum paham. 3-nya aja belum paham. Level 10 itu penyatuan hitam dan putih. Kita udah paham. Kayak Pak Muhajir tadi bisa menetralisir tanpa bertengkar dengan energi kuasa gelap yang tadi itu. Nggak ada yang berantem kan tadi? Aman, damai, sejahtera kan tadi? Gitu. Dimensi 11 sudah masuknya antariksa, starship. Lah, kalau saya disuruh jelaskan, saya nggak mampu. Karena masuknya gaib. Percuma saya ngomong kalau dengan masih manusia dimensi 3. Nggak bakal ngerti. Tokoh-tokoh wayang juga starseed. Tapi starseed itu juga banyak yang evata. Jadi kayak anaknya Pak Muhajir ini tadi ya, atau beliau sendiri itu dihajar habis-habisan. Rata-rata anak-anak evata kayak kalian, di moksa kesesatan sesaat tapi akan terjebak selamanya jika terlena. Tuh yang ngomong Pak Rudi tuh. Nah, kalau apa namanya, kita manusia ini dimensi 3, naiknya tuh ketemu sejatinya diri sendiri dulu, baru naik 4. 5 itu si leluhur tadi yang terjebak, si Syekh sama si Ki Kentus itu tadi di dimensi 5, dimensi moksa, di mana dimensi itu masih bertengkar terus. Gitu, dimensi itu masih bertengkar terus. Dimensi 11 sudah lihat antariksa, sudah ketemu, sudah lihat alien, sudah lihat. Kenapa? Karena itu bagian dari leluhur turun-temurun. Kita ini manusia reinkarnasi, belum pernah ada satupun yang masuk ke surga. Kenapa? Disesatkan sama starseed. Atlantis hilang. Buatan siapa? Starseed, nggak diterima Tuhan.
terus ya apa Ya'juj Ma'juj, terus Tartarian, ya banyak tuh kota-kota hilang itu. Moksa, enggak Mas Dani. Moksa itu dimensi 5, dimensi 10 itu sudah paham tentang Tuhan. Moksa itu dimensi 5, Mas. Banyak-banyaknya leluhur Nusantara itu ke dimensi 5. Bisa Mbak Ayas, kan dari leluhur. Itu tadi kan Ki Kentus dari leluhur. Saranjana juga hilang. Iya, kenapa ya? Karena bumi ini punyanya humanoid, manusia. Tapi dia dibantu oleh energi sihir-sihir. Sehingga yaitu tidak diterima prakaryanya. Tuhan kasih kalian proyek. Nah, proyek ini harus 100% Tuhan, baru diterima prakaryanya, hasil proyek kalian ini, hidup kalian. Gitu. Jadi harus 100% Tuhan, nggak boleh ada bantuan Starseed. Mau seberapa bagus Starseed itu menolong kalian, Starseed tetap Starseed. Itu energi yang dibuang dari surga. Bagaimana mungkin kita mau kasih hal yang terbaik, ya hal yang terbaik buat Tuhan, tapi dari energi Starseed, dari energi fallen angel yang dibuang sama Tuhan. Yang ada kayak Amerika diopong, gitu. Gimana orang-orang dimensi 5 dirinya? Ya kalian yang pakai petentang-petenteng ilmu energi Raja Ratu itu loh. Orang-orang dimensi 5. Yang merasa jadi Imam Mahdi, yang merasa jadi Satrio Piningit. Rano itu kabeh ning awakmu dhewe kok. Kita hanya harus nol ke Tuhan kok. Kita hanya harus 100% pegangan Gusti Allah kok. Kalian yang ketiban sampur untuk kayak Pak Moharji ini kan, dia bingung. Hidupnya kok banyak masalah, banyak kesialan. Kok aku difitnah? Gitu. Dimensi 5 masih pakai energi leluhur toh Pak. Iya, makanya salah itu, iya, nanti masuk ke situ. Gitu, 100% kan Tuhan Allah. Nggak peduli agamamu apa, saya nggak ada ngajar agama. Agama itu cuman tangga buat kita naik ke Gusti Allahnya. Kalau sudah di atas, kalian tidak perlu tangga. Kayak kalian sekolah SMA, setelah lulus apa kalian masih SMA? Kan tidak. Anda belajar, Anda bekerja, atau Anda ambil akademi, kelanjutannya apa? Ada. Gitu. Nah itu cari. Satrio Peningit, Imam Mahdi, Insan Kamil iku apa? Yo awakmu dhewe putra wage. Melalui dimensi-dimensi itu loh. Imam Mahdi akan petunjuk dari Tuhan kayak tadi. Ya kita kadang-kadang manusia, kok aku kena gebuk masalah terus, kok istriku meninggalkanku, kok suamiku kecantol kok suamiku kecantol pelakor. Wong selama ini dia diam, kesurupan. Kenapa? Ya itu, memang ketiban sampur harus 100% kan Tuhan. Iya, agama itu penuntun. Jangan ribut. Oh, kamu login, log out, murtadin. Nggak penting itu. Nggak penting. Kalau memang sudah pindah agama, cintai Tuhan di agama baru, nggak ada masalah. Gitu. Tiba-tiba sumu. Iya, di sini juga kok sumu. Oh, mau ada siapa Pak Rudi yang mau datang? Mau ada fallen angel yang datang. Energinya energi fallen angel itu tinggi besar. Iya. Energi fallen angel itu energi malaikat jatuh, tapi energi malaikat besar itu, malaikat jatuh itu energinya sihir nomor 1.
Terserah dirimu lah mak, minimal digali dan dipahami dulu. Iya, terima kasih. Genderuwo. Genderuwo di mana Mas Bagus? Lepas dari prediksi-prediksi itu dan sampai ke esensi kemurnian yang tak bersesuai. Kak minta pencerahan dikit dong, aku berusaha sembuhin. Nggak usah sembuhin pasangan NPD. Tidak perlu kita menyembuhkan pasangan NPD karena yang bermasalah dirimu sendiri. Kalau Anda didatangkan pasangan NPD, NPD itu nagih hutang. Ya, Mas Erik. NPD itu nagih hutang. Enggak, karena dipanggilin sama manusia-manusia ini masih Mbak Ayas. Banyak yang sudah pulang, banyak yang kabur dari manusia. Kenapa? Karena manusia serakah. Waktu Bunda ngomong 100% itu punggung saya berubah panas. Rahayu kamulyaning jati mukio kaparingan sadar lan waras, amin. Ayo di scan Pak Alvokat, itu ada apa di punggungnya? Belum, mungkin, tapi proses kan? Mungkin. Pokoknya sadar Tuhan aja. Kita nggak perlu merubah dunia, kita ngerubah diri kita sendiri dulu aja. Itu nggak penting kita itu keluar-keluar kemana-mana, tapi kita masih beban mental, masih trauma, keuangan kita masih kesandung-sandung, anak istri, anak suami masih gontok-gontokan. Anjani Canggu, telapak tangan saya sering terasa panas dan perasaan atau energi tiba-tiba nggak nyaman. Iya, sepakat untuk merubah di luar, benahi dari dalam. Kayak kita pegang remote AC, remote-nya kita nyalain cek, AC-nya adem di luar toh, adem di remote-nya di sini nih, ya kan? Remote-nya di sini nih, ya kan? Kita pencet tik, kan yang nyala di sana. Kita yang merubah diri kita sendiri untuk merubah dunia. Sesimpel itu contohnya. Saya di sini bengkel hati. Yang tidak percaya sumonggo, karena masing-masing dari kita kan punya sistem belief sendiri, ya kan. Makanya saya nulis, saya sendiri bengkel hati. Kalau kamu punya masalah yang tidak bisa terpecahkan, saya kasih tunjuk. Saya nggak ngajarin, saya tunjukin, ini loh. Nah, tadi kan asal muasalnya ternyata dari mana? Dari orang tua. Dari Pak Muhajir ini harus hormat orang tua. Simple. Kita sering melupakan bahwa kita melupakan orang tua loh. Bapak dan ibu loh. Ajaran aslinya bapak ibu apa? Kebaikan. Kalau misalnya bapak ibumu tidak baik, ajaran nenekmu apa? Nah, itu diikuti. Ajaran sekarang ini nggak karu-karuan. Kembali ke ajaran sejatinya yang diajarkan kakek nenekmu dahulu, ajaran damai, gitu. Kedamaiannya mulai dari keluarga dulu. Kopi dulu, nih kopi.
Susah ternyata membayangkan. Nggak usah dibayangkan, diingat. Mbak Luciana, nggak usah dibayangkan, diingat. Kayak kita tadi pagi sarapan apa gitu. Plus ngedut. Kayak kita tadi pagi sarapan apa, kan ingat. Nah gitu loh. Ibunya agamanya perang terus, ini gimana Bun? Maksudnya gimana? Ibunya agamanya perang terus. Ibunya agamanya maksudnya gimana? Hari cari kopi. Iya Mas Ben, kirimono aku kopi. Tak bayar. Kamu jualan kopi kah? Jualan kopi. Bunda, pertanyaan saya belum dijawab. Saya mau ngomong tapi harus kayak ngeliat Mbak ini terhubung dengan siapa? Rusia. Itu portal tanganmu kebuka. Mbak itu rezekimu diseret sama bule di sana. Bule praktisi ilmu hitam. Rezekimu, energimu itu diseret sama si bule ini. Entah orang Rusia atau orang mana ini. Aku mau ngomong jadi harus ngeramal. Enggak, ya tutup dengan cahaya Mbak. Pokoknya gini loh ya. Kalian itu orang berenergi. Ya toh. Kadang-kadang kita namanya manusia ada dropnya kan. Nah kalian mantrai diri kalian, Tuhan, saya ngambil energi dari Engkau. Kalau ada orang yang ngambil, mencuri energiku, saya ikhlaskan asal orang itu bertobat. Bayangkan kalian energinya pijaran listrik yang membuat orang itu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ngono. Itu. Kalau saya senangnya gitu, enggak apa-apa, ngambil energiku rak apa-apa. Tapi asal orang itu tersungkur di bawah kaki, sujud ke Gusti Allah. Oh, bule itu memang rajanya, jangan salah. Tapi yang dia curi energinya adalah energi dari leluhur Nusantara. Kenapa banyak bule di sini? Terkait. Ya toh, ntar ketemu David Copperfield dan Michael Jackson. Ya kan Pak Rudi, dia dimanfaatkan toh sama bule, diambil energinya. Nggak cuman gypsy, kalau gypsy cuman ramal-ramalan. Sebelum itu sudah sebelum itu sudah ada kayak voodoo itu dari mana itu? Perancis apa gitu lah, Eropa. Afrika beda. Yang ini kepala saya sering sakit Bunda. Mas Hasbi, siapa? Bukan Mas Hasbi ya? Tata Bade. Bade itu apa? Badai itu apa? Tata Bade Alor ini apa artinya? Salah satu itu ada bun namanya Santana yang ngajar sihir. Ya, artinya apa? Namanya Tata Bade Alor itu artinya apa? Tata Bade Alor, kakak Bade. Kakak Bade. Bade itu Lea. Lea Alor.
Lea Alor. Enggak dimanfaatkan, Mas Bagus. Jadi kayak Tantra Bhairawa, ada kiri, ada kanan. Kayak Starseed, ada kiri, ada kanan. Kayak anak-anak dari Starseed dan Earthseed, dari anak-anak dari langit dan bumi kayak kalian itu. Ada yang kiri, ada yang kanan. Kalau yang kiri namanya Dajjal, kalau yang kanan namanya Evata. Semacam nama adat itu, Bun. Iya, tapi Mang Win saya ngelihat Bade. Saya ngelihat Suwangi. Chandra Kirana tergantung contohnya dari nama Chandra Kirana. Ini kan ada masalah karma. Karmanya Chandra Kirana apa? Itu nempel-nempel deket-deketnya itu. Kayak nama saya Manik. Manik itu ada artinya. Saya nggak pernah saya pakai nama Manik sampai saya di Bali. Nama saya Dini Ronoyudo. Kalau kalian ke nomor telepon saya selalu ada tulisannya Dini Ronoyudo, itu nama saya. Dini Ronoyudo. Saya selalu dipanggil dengan Dini Ronoyudo. Tapi semenjak di Bali saya kenal dengan begini-begini, saya rubah nama saya menjadi asli saya. Ada artinya Manik. Manik Kumala. Manik itu inti bumi. Kumala itu permata. Saya di Bali tapi saya sedang tidak nerima offline. Semuanya online. Lebih aman buat kalian juga karena saya banyak serangan toh. Daripada nanti kalian pulang dari rumah saya kena sambet. Kena dikerjain orang. Semua pelayanan saya online, mau jauh mau deket online semua. Saya nggak mau kalian kena imbas. Di belakang Ricardo Sinuhaji, pejamkan mata di belakang. Tuh tadi kayaknya terhubung dengan Terkelin. Terkelin, tolong kalian sesama Medan toh? Nah, tolong dibantu itu si Ricardo Sinuhaji itu tadi. Terkelin itu udah senior. Ayo yang senior bantu. Yang senior bantu. Caranya sih gampang, ngelihat di belakang, pejamkan mata, ngelihat di belakangmu ada siapa gitu. Minta izin dulu sama Gusti Allah kalian. Tuhan, saya ingin pembersihan, saya ingin membayar karma bila mana ada. Terus pejamkan mata, lihat di belakangmu ada siapa. Itu yang nagih hutang tuh di belakangmu, bukan leluhurmu asli. Kalau leluhurmu asli berada di belakang kembaran jiwamu, dimensi 4. Namaku artinya sahabat wanita. Bunda, badanku pegal-pegal dan kepalaku juga berat. Apa karena masuk angin? Sudah Mbak Susi minum air putih yang Mbak Susi doakan sendiri, minta cahaya dari Allah, dari Tuhan. Terus diminum separuh dibuat cuci muka. Itu kecapean juga, ketempelan juga. Tapi kebanyakannya dari kecapean sehingga energi drop. Orang-orang kalau dengan energi drop gampang dibisikin, gampang ditempelin, gampang diikutin hal-hal yang jelek-jelek. Ya Ricardo, dilihat itu di belakangmu ada siapa. Minta izin sama Tuhan kalian dulu. Minta izin Tuhan, kayak tadi lah, kayak si Pak siapa tadi?
Pak Muharji. Muhajir. Muhajir. Itu tadi buat contoh, Pak Muhajir itu tadi buat contoh. Begitulah kalau kita meditasinya kosong. Kalau meditasi kosong begitu. Jadi kalau meditasi itu kita mau ngapain? Karena itu dimensi, kita masuk ke portal dimensi. Nah, kalau meditasi kita masuk ke dimensi lain, itu mau ngapain? Coba dibayangkan wajah kalian sendiri, Kesia Rich. Coba dibayangkan, bisa nggak nginget wajahnya sendiri? Ayo semua yang baru masuk ini, ya. Coba yang baru masuk ini pejamkan mata, ingat-ingat wajah kalian. Senyum apa sedih? Terima kasih gift-nya, Mas Sutris. Pejamkan mata, ingat-ingat wajahmu sendiri. Senyum apa sedih? Terima kasih, dikasih cincin. Tangan kanan dong. Terima kasih. Senyum. Sekarang satu, dilihat wajahnya senyum atau sedih. Kemudian kedua, dilihat tangan dan kaki kalian itu terikat atau tidak. Dilepaskan dulu itu. Bunda, iya tadi dikasih cincin. Dikasih join my team. Banyak sekali. Tadi dikasih love sama Pak Muhajir. Kalau media mengamati pikiran maksudnya bagaimana? Lihatnya bukan pakai mata, tolong. Ntar saya suruh tutup pintu dulu, sumuk banget. Moka sama Tengil di luar. Ya, mau ada yang datang. Energi naikkan, energi naikkan. Energi naikkan. Happy, energi naikkan, ada yang mau datang. Energi naikkan. Ada yang mau visit, kita. Bedaan dulu. Bedaan dulu. Biar nggak kinclong. Ayo toh. Jangan lupa lipstick. Oh iya, lipstick. Kan kita mau di visit. Makasih gift-nya Mbak Utari. Orang-orang lain mah kalau mau dapat visit begini kan siap-siap gitu, kuda-kuda. Ini malah lipstikan dulu. Bedaan dulu. Kacamata pinkinya, Bun.
Terima kasih gift-nya Jendela Cinta, Jendela Cahaya. Mas Andrea atau Mbak Andrea. Andrea, terima kasih. Wah, hati, terima kasih Andrea. Ya itu, coba bayangkan mengingat wajah sendiri aja dulu, Ricardo. Bisa nggak ngingat? Telinga berdenging, Bun. Kok bebek nggak nyampe dari tadi berenang? Bebeknya berenang terus. Mas Bagus, coba dilihat. Mereka cari GPS-nya salah itu. Kayak kemarin si Mas Ben cari rumahnya